Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Febrianti dengan NIM 1860205221060 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Selanjutnya yaitu modul ajar kurikulum merdeka pendidikan Pancasila fase A untuk SD kelas 5. Penyusun modul ini yaitu Diah Ayu Febrianti disusun pada tahun 2023. Jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 fase A dengan tema mengenal Pancasila, yaitu sub awal lahirnya Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Alokasi waktu 1 kali pertemuan dengan waktu 35 menit. Kompetensi awal, yang pertama, peserta didik dapat memahami makna dari Pancasila. 2. Peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Profil pembelajaran Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan sosial, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Sarana dan prasarana, yang pertama Google Meet atau Zoom karena pembelajaran kali ini kita menggunakan sistem daring. Alat pembelajaran yaitu ular tangga pintar. Sumber belajar, jurnal artikel dengan judul Pengembangan Media Ular Tangga tentang Lahirnya Pancasila untuk IPS kelas 5 SD, karya Ade Ina Raina Oktaviani, Sumardi Rosarina Giarti. Kemudian dari internet dan peta pikiran. Target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir asas tinggi atau HOTS. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran yaitu Teacher Centered Learning atau TCL. Selanjutnya metode, yaitu yang saya gunakan adalah metode ceramah dan games. Capaian pembelajaran, siswa mampu memahami konsep lahirnya Pancasila dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik dapat memahami tentang sejarah lahirnya Pancasila, mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang lahirnya Pancasila. Kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku pegangan, buku tulis, dan alat tulis. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Kedua, apakah kalian tahu tanggal lahir Pancasila? Dan ketiga, apa saja nilai-nilai yang dapat diterapkan sehari-hari dari Pancasila? Lanjut pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan awal. Guru memulai Google Meet-nya terlebih dahulu. Kemudian, memberi salam kepada peserta didik. Ketiga, mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, bisa ice breaking atau bisa bernyanyi untuk mengetes kefokusan dan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, guru memberikan gambaran yang dikaitkan dengan materi tentang lahirnya Pancasila. 2. Guru memberikan pertanyaan pemantik dalam memberikan materi. Kegiatan inti. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan serta motivasi. A. Peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. B. Guru memberitahukan
Manfaat kegiatan hari ini di kemudian hari ketika mereka dewasa dan bermasyarakat. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. A. Guru menyampaikan materi melalui metode ceramah melalui Google Meet atau Zoom. Yang kedua, guru memberikan materi bisa berupa PPT. Ketiga, peserta didik mengamati bacaan yang ada di PPT. Keempat, peserta didik diberi waktu untuk bertanya dan menganalisis masalah. Yang kelima, peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, guru dapat memberi tugas terkait materi hari ini. Ketiga, menyampaikan materi. Guru menyampaikan materi melalui peta pikiran sebagai pendukung pembelajaran tentang sejarah lahirnya Pancasila, perumusan Pancasila, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, peserta didik mengamati penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Keempat, membimbing peserta didik untuk menggunakan media ajar yang telah disiapkan. Guru memberi arahan kepada peserta didik tentang mekanisme penggunaan media ajar. Kemudian peserta didik mempraktekkan dan menggunakan media ajar secara efektif. Yang kelima, mengevaluasi. Peserta didik bersama guru membahas kesimpulan materi hari ini. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum tahu tentang materi hari ini untuk bertanya. Ketiga, guru memberikan jawaban serta tanggapan atas pertanyaan peserta didik. Keempat, guru menjelaskan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Kelima, guru mengevaluasi hasil belajar siswa berdasarkan penggunaan media ajar. Keenam, guru memberikan skor. 6. Memberikan apresiasi kepada semua peserta didik. A. Guru memberikan apresiasi atas hasil belajar hari ini. Kedua, guru memberikan motivasi siswa agar lebih semangat belajar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang lahirnya Pancasila dengan cara belajar sambil bermain. Anak-anak bisa melihat kan ular tangga yang sudah Ibu share di sini? Apakah terlihat jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya. Ibu butuh 2 orang anak untuk bermain ular tangga. Siapa yang ingin bermain? Saya. Oke, satu lagi. Saya, Bu. Baik, di sini Ibu akan membacakan cara bermain ular tangga ini. Yang pertama, kita akan putar dadu terlebih dahulu yang sudah Ibu siapkan di sini. Yang kedua, nanti kita menjalankan pion sesuai nilai dadu yang keluar. Nah, yang ketiga, aturannya jika mendarat pada gambar yang ada gambar burung Garuda atau gambar lambang-lambang Pancasila yang lain, itu merupakan sekilas materi kita yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang keempat, jika berhenti pada tulisan info, artinya kamu akan mendapat materi lebih banyak yang dapat digunakan untuk menjawab hal yang disediakan. Nah, yang kelima, jika berhenti pada tulisan pertanyaan, maka artinya kamu harus menjawab pertanyaan yang ada pada kartu yang telah Ibu siapkan. Oke, baik, kita mulai ya. Siapa yang ingin bermain lebih dulu, Hima atau Desi? Saya, Bu. Dinda, Bu, Baik, tadi Ibu akan putarkan Hima dulu ya. Tadi yang Ibu akan putarkan dadunya terlebih dahulu. Nih. Iya, Bu. Hima mendapat dadu yang berangka 1.
Artinya, pion Hima berada pada gambar Pancasila. Burung Garuda. Burung Garuda ini merupakan lambang apa anak-anak? Ada yang tahu? Pancasila. Ya, betul sekali. Lanjut, kita akan melempar dadu milik Desi ya. Iya, Bu. Desi mendapat angka dadu 1, sama dengan Hima. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Iya, Bu. Kemudian Hima mendapat angka dadu 4, artinya Hima sekarang berada pada dadu di angka 6. Nah, pada dadu angka 6 ini terdapat pertanyaan, artinya Hima harus menjawab pertanyaan yang ada di dadu pada angka 6 ini. Pertanyaannya, apa saja perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila? Ayo Hima, bisa dijawab? Memiliki agama, memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Ya, benar. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian merasa senang? Senang sekali, Bu. Kalian sangat hebat hari ini. Terus semangat ya untuk belajar esok hari. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah media pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran daring yang telah saya cantumkan di samping. Kemudian ini adalah beberapa kartu pertanyaan yang saya gunakan untuk melengkapi media pembelajaran yang saya gunakan. Ada beberapa kartu pertanyaan di sini. Guru-guru dapat membuatnya dengan versi yang lebih banyak. Kartu pertanyaan ini memuat berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian di sini saya juga mempunyai kartu info. Nah, kartu info ini berisi materi-materi yang belum saya cantumkan di media ular tangga yang saya buat, karena pada media ular tangga tersebut saya hanya mencantumkan garis besar dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, penggunaan kartu pertanyaan dan kartu info ini sendiri sudah saya cantumkan pada mekanisme cara bermain media ular tangga ini yang saya cantumkan pada media ular tangga tersebut di bagian sisi kiri ular tangga. Selanjutnya, kekuatan dari proses pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat memberikan peserta didik pengalaman belajar yang bervariasi. 2. Peserta didik merasa senang dan excited dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Peserta didik tidak mudah bosan karena pembelajaran dilaksanakan dengan permainan. 4. Peserta didik mudah paham materi karena disampaikan dengan cara yang unik dan asik. Kemudian, kelemahan dari proses pembelajaran ini adalah yang pertama, penggunaan media ini saat daring kurang efektif dikarenakan keterbatasan teknologi saat pemutaran dadu. Yang kedua, memerlukan banyak waktu jika dilakukan pada pembelajaran daring. Selanjutnya, teori psikologi yang saya gunakan yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang ditemukan dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan dan belajar. Konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Contoh pembelajaran dengan menggunakan prinsip teori belajar konstruktivisme ini adalah gagasan pembelajaran bahasa kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis tugas, bermain peran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, umpan balik peserta didik.
Peserta didik menjadi lebih aktif dan interaktif dalam pembelajaran karena menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, senang mendengarkan materi dari guru, serta senang ketika mendapat info tambahan. Peserta didik menjadi lebih aktif bertanya kepada guru. Yang terakhir yaitu aspek psikologi dan aspek sosial. Pada sesi pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami konsep mekanisme penggunaan media ajar dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat merespon dan melaksanakan dengan baik instruksi yang diberikan oleh guru.